Begitu lulus saya nggak ngelamar kerja juga, tapi nyalek. Kami bermitra dengan banyak kepala dinas. Di sana kami sama-sama merancang anggaran yang dibutuhkan di Kota Bogor ini, terutama yang kita prioritaskan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita terkait dengan infrastruktur. Masyarakat perutamaan kita alokasikan anggaran untuk pertamanan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat memerlukan jalan tembus karena banyak sering kemacetan, kita bebaskan tanah, kita buat jalan baru, kita bangun sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terlayani terkait dengan lalu lintas. Strategi juga bagaimana para pemimpin di Kota Bogor itu menyadari ini, bahwa kemacetan itu tidak melulu karena faktor jalannya, faktor perilaku masyarakat juga harus diperhatikan. Dulu di periode saya jadi pimpinan itu saya tanamin buah-buahan. Saya menggalakkan gerakan tanam pohon. Buahnya saya bantu. Setiap minggu rutin saya nanam 100 pohon buah setiap minggunya rutin. Tujuan saya gini, anak-anak itu kalau main bola atau main apa aja, di sekelilingnya banyak pohon buah. Dia bisa menikmati. Kalau beli kan mahal. Mungkin harus minta uang orang tuanya, tapi kita bikin konsep seperti waktu kita kecil. Jadi habis olahraga dia bisa memetik mangga, memetik ini kan nggak sengaja dia udah ada makanan bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Guys, UNB Lovers, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dekat. Beliau seorang anggota Dewan DPRD Kota Bogor dan beliau merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor. Kita sambut Bapak Heri Cahyono SHUT MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang podcast di kami. Podcast di Universitas Nusa Bangsa ya. Ya, Universitas Nusa Bangsa. Saya manggilnya Kang aja kali ya. Ya, boleh. Ya, karena di Bogor ini. Ya. Kang Heri, pertama terima kasih. Sama-sama, kehormatan buat saya diundang di acara ini. Ya pasti sibuk nih. Saya yakin sibuk lah ya. Tapi berkat adanya sempat tertunda ya. Dan berkat adanya unsur pemaksaan ya, kami berhasil mendatangkan Kang Heri Cahyono. Dan mungkin informasi buat UNB Lovers bahwa Kang Heri Cahyono ini untuk pertama kalinya anggota Dewan dari DPRD Kota Bogor hadir di podcast kita. Kita berikan tepuk tangan dong. Jadi sekedar informasi bahwa beberapa hari yang lalu kita sudah kedatangan tamu. Beliau merupakan Wali Kota Bogor terpilih. Ya, Kang Didi Rahim, yang kebetulan sudah tayang nih di channel kita ya di podcast. Nah, sekarang dari anggota DPRD. Mudah-mudahan dari eksekutif sudah, nih dari legislatif juga datang. Mudah-mudahan bisa menjadi kolaborasi yang sempurna nih. Amin, Ya. Insya Allah. Kang Heri, kalau di Kota Bogor, saya yakin banyak yang sudah tahu siapa Kang Heri. Ya, terutama pemilihnya. Nah, terutama pemilihnya. Nah, tapi kan podcast ini kan nggak hanya ditonton di Bogor ya, banyak di Jakarta, mungkin di luar Jawa. Nah, saya kira perlu dong kenalan dulu nih. Silakan, Kang. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas undangan pada saya di sini. Satu kehormatan. Nama saya Heri Cahyono. Kalau dilihat dari namanya kan jelas nih orang Jawa. Karena memang saya datang ke Bogor selepas SMA tahun 91 ya. 91. Ya, kita masuk IPB tanpa jurusan dulu. Oh, tanpa jurusan? Iya kan, dulu tingkat 1 kan. Oh iya, betul. TPB persiapan bersama. Lalu kita di tingkat 2 baru di jurusan konservasi sumber daya hutan. Itu kuliah paling enak menurut saya. Kenapa itu? Ya karena yang dipelajari itu satwa liar, wisata alam. Jadi kalau prakteknya di kebun binatang, jalan-jalan. Kuliah juga suruh melihat flora fauna di layar TV. Itu yang paling enak sebenarnya. Iya. Nah, saya lulus tahun 98. Sama, saya lulusnya tahun. Coba aja bayangkan. 91 masuk 98 lulus 7 tahun kuliah saya. Mahasiswa apa namanya, abadi ya? Bukan menikmati mungkin. Bukan, dulu istilahnya mahasiswa mahasiswa abadi. Apa sih ada istilahnya
masa jadul lah. Oh ya, nanti kalau ketemu bisa di ini lagi nih. Jadi itu lalu karena lulusnya lama, ya istilahnya mau ngelamar tuh males ya. Males mau ngelamar. Iya. Lalu saya aktif di berbagai macam organisasi. Ya memang lamanya juga karena kita aktif di organisasi kan. Lalu KNPI. Oh sempat di KNPI ya? Iya di KNPI Kota Bogor tahun 95. Gitu. 95. Lalu ikut berbagai macam kegiatan masyarakat. Ya. Lalu tahun 2001 saya pengen menebus kesalahan di kuliah pertama ngambil S2. Oh oke. 2001. 2001. Lalu lulus tahun 2004. Begitu lulus saya nggak ngelamar kerja juga, tapi nyalek. Oh, langsung nyalek waktu itu? Langsung nyalek, ya. Oh iya. Dulu kan sistemnya sistem nomor urut. Iya. Bukan suara terbanyak. Jadi karena nomor urut saya 11, jadi nggak jadi ya. Nomor buncit gitu. Iya. Lalu ya dulu kan kita happy aja. Itu nyalek tahun berapa? 2004. 2004. Jadi 2004 itu nyalek bukan pengen jadi anggota DPRD, pokoknya mengalir aja happy. Oh, berarti pemilu tahun 2004. 2004 itu pada saat waktu itu Pilpres langsung pertama kali ya? Iya benar. Iya, oke. Dari Partai Golkar kan saya. Ini partai warisan karena memang keluarga saya dulu kan lurah, bapak saya polisi, mertua saya kebetulan juga orang Golkar, jadi partai warisan gitu, untuk ideologi leluhur aja. Coba lagi, jadi begitu kalah saya masuk aktif di partai politik di Partai Golkar. Jadi saya nggak pernah aktif sebenarnya di kehutanan, itu nggak pernah mengoperasikan ilmu saya di kehutanan. 2010 nyalon lagi saya. Kalah lagi ya, 2 kali kalah. Sebenarnya perasaannya bagaimana? Ya perasaannya sempat down tapi hanya seminggu. Setelah itu aktif lagi, kita memang orang kehutanan kan mentalnya mental baja ya. Biasa digojlok, jadi di ospek tuman. Jadi jatuh bangun tuh udah biasa. Jadi 2014 kita pelajari kekalahan kemarin itu faktornya apa saja. Kita coba pelajari masyarakat ini. Kan kita mah orang Jawa ya, pemilu di tanah Sunda gitu. Tentu kita harus betul-betul menjiwai, betul-betul bisa belajar karakteristik masyarakat di sini. Iya. Lalu kita pelajari tata keramanya, anggah ungguhnya, kita pelajari struktur sosial masyarakatnya. Dulu kan dapat sosmed kan ya, Iya sekali. Iya betul. Kita banyak ilmu-ilmu yang berhubungan dengan partai kan, jadi sosiologi pedesaan, lalu ekologi, macam-macam itu ilmu-ilmu di kampus kita gunakan. Ya akhirnya kita terpilih 2014. Nah, begitu terpilih saya jadi pimpinan DPRD waktu itu. Jadi langsung memimpin DPRD. Ya kita implementasikan semua ilmu-ilmu kita, termasuk lingkungan hidup, kita galakan penghijauan. Baru tuh ilmu kita berguna gitu. Baru kerasa ya. Nah, punya kekuasaan itu. Jadi ini ada uang 3 triliun kita apakan, udah buat penghijauan, buat ini, ya sesuai dengan ilmu kita. Itulah politisi kan. Iya. Jadi ketika kita punya kekuasaan, kita bisa mengekspresikan ambisi-ambisi kita, pemikiran-pemikiran kita. Iya. Dalam kehidupan nyata. Gitu. Iya. Tapi nggak masalah dong, asalkan positif kan. Positif oke aja kan, nggak ada masalah. Semuanya. Bukan negatif, kalau negatif udah nggak di sini lagi, udah di tahanan. Lalu ya proses politik itu berjalan terus menerus. Tahun 2019 maju lagi, terpilih lagi. Kalau ya terpilih ya kayak domino aja kan. Insya Allah pendekatannya lebih gampang ke masyarakat. Nah ini yang ketiga kali nih, 2024 saya terpilih kembali dan saya dipercaya oleh partai saya untuk memimpin Komisi 3 di DPRD Kota Bogor. Komisi 3 itu membidang infrastruktur dan pembangunan. Ya yang terkait dengan pembangunan jalan setapak, lalu jembatan, jalan raya, segala macam yang menyangkut masalah infrastruktur ya itu Komisi 3. Kami bermitra dengan banyak kepala dinas. Di sana kami sama-sama merancang anggaran yang dibutuhkan di Kota Bogor ini, terutama yang kita prioritaskan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita terkait dengan infrastruktur. Masyarakat perutamaan kita alokasikan anggaran untuk pertamanan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat memerlukan jalan tembus karena banyak sering kemacetan, kita bebaskan tanah
kita buat jalan baru, kita bangun sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terlayani terkait dengan lalu lintas. Itu tentang sekilas tentang diri saya dan pekerjaan sampai saat ini. Oke. Tapi tadi jalan ceritanya kan 2004 nyalon ya. Ternyata belum berhasil. Bukan gagal ya. Belum berhasil. Terus kemudian tahun 2010 nyalon lagi. Belum berhasil. Nah, adakah faktor dulu itu kan nomor urut ya? Nah, kemudian suara terbanyak. Kombinasi. Kalau suara kita kurang dari 30%, itu berlaku nomor urut. Tapi kalau suara kita di atas 30%, itu suara terbanyak. Nah, karena saya dulu kan BPP-nya kan 12.000. Suara saya 1.800. Nggak nyampe 30%. Jadi berlaku nomor urut. Oh, waktu itu nomor urut berapa? Nomor 11. Tapi kalau saya dapat suara misalnya 4.000, bisa menang walaupun nomor urut 11 gitu. Oh iya, kan suara terbanyak. Jadi bukan sistem suara terbanyak murni atau sistem nomor urut murni. Istilahnya dulu proporsional tertutup. Oh iya, betul proporsional tertutup. Ya. Oke, jadi selama menjadi anggota DPRD itu untuk di komisinya berarti selalu berpindah ya nih ceritanya. Iya. Yang pertama di mana tuh? Di periode pertama, saya kan pimpinan DPRD. Oh, pimpinan ya? Itu nggak masuk komisi. Nggak masuk ya? Oke. Tugasnya ya mengendalikan seluruh instrumen DPRD. Lalu itu sampai 2004 sampai 2019. 2019 saya di Komisi 3 pernah, tapi jadi anggota. Oh, sempat juga? Sempat, tapi jadi anggota di 2019. 1 tahun itu. Lalu tahun kedua kan COVID itu kan. Masuk COVID, saya di Komisi 1 sampai akhir 2024. Menjadi ketua Komisi 1. Ya bergantian, kadang jadi sekretaris, kadang jadi anggota, kadang jadi ketua gitu. Sama 4 tahun itu. Jadi pengalaman saya di Komisi 3, Komisi 1, dan sekarang Komisi 3 jadi ketua. Oh ya. Nah, mungkin tadi kan ada Komisi 1 dan Komisi 3 ya. Mungkin dari Wembe Lover juga banyak yang belum tahu nih. Kalau Komisi 1 dan Komisi 3 tuh bedanya di mana nih bidangnya ya? Komisi 1 bidangnya apa nih? Komisi 1 tuh mengurusi masalah pemerintahan. Jadi mitra kerjanya juga lurah, camat, sekda gitu. Disduk Capil, Diskominfo gitu ya. Urusan-urusan pemerintahan yang menyangkut masalah pemerintahan. Urusannya serius semua. Karena pemerintahan kan mengurusi masalah sistem pemerintahan di Kota Bogor. Misalnya perlu nggak kita pemekaran gitu kan? Atau wilayah Kota Bogor masih terlalu kecil. Wah, itu serius banget itu. Serius tuh, itu Komisi 1. Di sana banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dikuasai. Karena menyangkut pemerintahannya. Kalau Komisi 2 itu menyangkut ekonomi dan pembangunan. Ya makanya mitra kerjanya kayak BUMD, kayak Perumda Pasar Pakuan Jaya, Perumda Tirta Pakuan, terus perusahaan-perusahaan bank kota gitu, yang menyangkut masalah pendapatan pemerintah Kota Bogor. Gitu. Nyawanya Kota Bogor. Nyawanya di sana Komisi 2. Ya. Lalu Komisi 3 ya pembangunan, menyangkut masalah infrastruktur ya, jembatan, taman, jalan setapak, jalan tembus, pembangunan sekolah, semua pembangunan di semua instansi itu Komisi 3 melalui penganggaran di sana. Lalu Komisi 4 itu membidangi masalah pendidikan ya, sekolah, terus pendidikan dan kesehatan, rumah sakit gitu. Itu Komisi 4. Jadi masing-masing komisi ini bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nanti dilaporkan di Badan Musyawarah dan pimpinan DPRD untuk disahkan semua keputusannya. Tapi tadi kok dari semua komisi nggak ada yang membidangi lingkungan, itu masuknya yang mana? Lingkungan itu Komisi 3 masuk. 3 masuk ya? Masuk. Infrastruktur, pembangunan, dan lingkungan. Infrastruktur, pembangunan, dan lingkungan. Ya, benar. Berarti termasuk kalau ada isu-isu kerusakan lingkungan, pencemaran oleh pabrik, ini juga termasuk? Ya, Komisi 3 juga. Komisi 3? Ya, benar. Iya. Gini Kang, kalau melihat Kota Bogor ya sama nih, saya juga pendatang juga nih Kang, saya juga dari Jawa ya. Tapi ya anyway Bogor rumah kita. Iya benar. Kan? Nah, lebih lama tinggal di sini saya daripada di Jawa. Iya. Dari tahun 91 tadi. 91 kan udah 30.
4 tahun. Di sana 18 tahun. Ya, jadi bagaimanapun memang Bogor rumah kita bersama. Ya. Tapi kalau kita melihat Kota Bogor nih, sepanjang Kang Heri tinggal di Bogor sampai dengan sekarang menjadi anggota dewan, kalau melihat perkembangan infrastruktur, kemudian ya sarana prasarana di Kota Bogor, pembangunannya itu gimana, Kang? Pendapatnya nih? Ada perubahan juga infrastruktur, walaupun masih kurang gitu. Jadi kalau infrastruktur itu kan harus berjalan searah dengan pertumbuhan penduduk. Karena kan infrastruktur dipakai untuk memfasilitasi masyarakat kan. Semakin padat suatu wilayah kan infrastrukturnya semakin lengkap kan gitu. Baik itu bangunan gedung, fasilitas olahraga, pertamanan, maupun jaringan jalan untuk lalu lintas. Itu harus mengikuti pertumbuhan penduduk. Nah kalau di hutan kan cuma ada 1 orang, ngapain perlu bangunan-bangunan? Nanti nikmatin aja sendirian. Tapi dengan pertumbuhan banyak penduduk, masyarakat perlu ada tempat untuk bertemu satu sama lain. Melepaskan penat, berinteraksi. Kita bangun taman. Taman-taman yang kita miliki masih kurang. Masih kurang ya? Masih kurang banyak. Oke. Terutama taman-taman yang ada di pinggirannya. Termasuk di tempat ini. Termasuk di Tanah Sareal ini. Harus dibangun taman-taman. Iya, setuju. Karena kalau tidak, orang mencari tamannya di taman pusat kota. Di hari Minggu. Iya, nujunya ke sana semua. Benar. Kalau nggak di Sempur, di Lingkar Kebun Raya, di Taman Helang, atau di sekitar perkotaan, sehingga ada mobilitas penduduk banyak ke pusat kota di hari Minggu, Sabtu, menimbulkan kemacetan. Kalau kita bangun infrastruktur taman di pinggiran, orang yang pengen berekreasi, piknik, melepas lelah, berinteraksi, nggak harus ke sana, cukup di wilayahnya, sehingga tidak terjadi mobilisasi yang masif di pusat kota. Ini bisa mengurangi kemacetan. Salah satu strategi juga bagaimana para pemimpin di Kota Bogor itu menyadari ini, bahwa kemacetan itu tidak melulu karena faktor jalannya, faktor perilaku masyarakat juga harus diperhatikan. Betul. Kebutuhan masyarakat. Sehingga kita perlu membangun taman, justru jangan di pusat kota, di pinggiran. Juga fasilitas olahraga juga. Tapi sebenarnya kalau di daerah sini di Tanah Sareal gitu ya, sebenarnya masih punya peluang untuk membangun itu ya. Karena tanahnya masih luas. Justru itu masih lumayan gitu ya. Makanya harus ada pemerataannya. Penganggaran itu pemerataan. Jangan dipusatkan di tempat-tempat tertentu saja. Tapi kalau sejauh ini sebagai anggota DPRD untuk mendorong eksekutif pemerintah kota untuk berbuat seperti itu sampai sejauh mana nih, Kang? Biasanya kan anggaran itu sudah dirancang dalam satu rencana pembangunan jangka panjang ya. RPJP di daerah gitu. Ada tuh rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nanti ada juga rencana jangka menengah daerah. Ada rencana pembangunan jangka pendek ya. RKPD. Tapi ada satu lagi yang menentukan arah penganggaran itu, yaitu janji-janji kepala daerah saat kampanye. Nanti ini menyesuaikan ini. Rencana jangka pendek ini menyesuaikan. Janji-janji itu kan terucap dia saat kampanye dan didengarkan oleh rakyat kan, secara langsung. Dan rakyat itu memilih karena janjinya kan. Kita asosiasikan begitu. Kita asumsikan rakyat itu memilih pemimpin karena janjinya tersebut. Janji yang diucapkan. Nah, ketika terpilih ini harus direalisasikan di masyarakat. Nah, janjinya apa itu diverifikasi oleh SKPD. Oleh, kalau di tim anggaran namanya TAPD, tim penganggaran pemerintah. Itu nanti berdiskusi dengan DPRD, Badan Anggaran. Nah, janji-janji tersebut nanti dibagi-bagi per dinas-dinas. Nanti kalau janji terkait dengan pendidikan ya dinas pendidikan. Janji terkait dengan infrastruktur ya dengan PUPR nanti kita verifikasi. Setelah semua janji-janji itu kita maksimalkan, baru kita sesuaikan dengan kebutuhan prioritas di Kota Bogor ini, baik melalui musrembang maupun reses dewan juga.
Itu kan bagian dari aspirasi langsung masyarakat dan keinginan mereka tentang bagaimana kita harus membangun wilayahnya. Oke. Nah ini kita rangkum juga menjadi satu poin untuk kita anggarkan juga. Nah tadi kan kalau ada janji dari calon nih setelah menang ditagih dong janjinya. Enggak, sebenarnya ditagih dan tidak ditagih itu ya kadang ada yang nagih ada yang tidak sih. Tapi kan itu secara hukum itu harus diwujudkan. Harus diwujudkan. Nah, sementara gini Kang, kalau kita melihat ini misalnya ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah, ini kalau semacam ini secara ekstrim dilakukan kan berpotensi untuk yang dulu misalnya udah sedang berjalan menuju sebenarnya sudah positif di rel yang positif karena ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah, sejauh mana dari anggota dewan atau DPRD ini memastikan bahwa kebijakan pemimpin baru yang terpilih ini tidak berlawanan banget dengan yang sebelumnya gitu. Biasanya kalau yang bagus-bagus diadopsi tuh sama pemimpin yang baru ya. Memang terjadi kontraksi sih, ada setiap orang berbeda. Pasti kalau misalnya ada kepala daerah yang lama dan yang baru itu pasti ada warna beda pasti. Iyalah, iya di mana-mana, iya. Namanya orang kan punya isi kepalanya beda-beda, keinginannya beda-beda juga. Oke. Tapi yang penting tidak merubah dan merugikan secara signifikan aja, nggak masalah itu. Kalau yang bagus dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan masyarakat juga merasakan itu manfaatnya, itu biasanya tidak akan dirubah sedrastis itu. Biasanya dia punya, misalnya gini. Ada wali kota yang cenderung dia ingin jalan-jalan itu besar, lebar. Bagian dari ambisi dia untuk memperlancar lalu lintas. Lalu dibangunlah itu jalan. Difokuskan untuk memperlebar jalan, trotoar, terus membebaskan tanah. Ketika terpilih yang baru, dia punya konsep berbeda. Konsepnya kita kurangi infrastruktur cukup. Kita kurangi pengguna kendaraan bermotor. Jadi tujuannya tetap sama, mengurangi kemacetan, tapi kita kurangi proses penggunaan kendaraan bermotor. Lalu dibangun lebih banyak trotoar. Ya kayak tadi pembangunan taman di wilayah. Betul. Lalu orang makan bakso nggak perlu naik mobil, hanya 100 meter saja. Cukup jalan kaki. Tapi untuk orang mau jalan kaki itu harus dibangunkan koridor kan, biar nyaman jalan kaki, tempat trotoar yang baik, terus jaringan yang menyenangkan. Trotoar juga kalau panas kan orang malas juga. Dibangunkan misalnya ditanam pohon-pohon peneduh gitu, sehingga dia sambil santai jalan bisa. Tapi kalau nggak dibuatkan seperti itu, dia mau beli bakso aja bawa mobil, mau kemanapun bawa mobil, padahal cuma di depan. Itu mau beli rokok bawa mobil. Kebayang kalau misalnya 20 orang mau beli bakso mobil semua ya. Jadi tujuannya sama tapi konsepnya beda. Konsep pendekatannya beda. Nah seperti itu pasti terjadi. Iyalah, saya kira iya. Ya memang itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan ya. Seperti itu orang punya. Makanya ada istilah kalau dipimpin si A mah fokusnya ke sini, si B fokusnya biasa itu. Iya biasa sebenarnya ya. Ya bukan hal yang aneh. Tapi gini Kang, jadi kalau dulu nih itu kan kalau di level nasional itu kan ada namanya dulu GPHN ya. Jadi sebagai rel besarnya tuh di situ gitu. Nah kalau sekarang kan memang karena tidak ada mandataris MPR ya, sehingga kan ya ganti presiden, ganti wali kota, ganti kebijakan. Tapi bagaimana peran DPRD dalam memenuhi Kota Bogor untuk sebagai paling tidak Bogor relnya ini loh gitu. Hai wali kota baru siapapun Anda gitu nanti ya relnya ini jangan terlalu jauh. Itu mekanisme itu seperti apa yang dibangun? Dulu kan GBAN kan garis besar haluan negara itu karena presiden dipilih oleh MPR ya. Makanya sebelum dipilih kan dia diberikan kan panduan, garis-garis besar yang harus dikerjakan tuh ini. Nah karena sekarang dipilih rakyat kan ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, gitu. Itu sudah kita bikin. Sudah ya. Itu realnya di situ nanti disesuaikan dengan janji-janji kepala daerah tadi. Jadi semua disesuaikan gitu. Jadi tidak bisa juga lalu kita menganggarkan melenceng dari
rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek tadi kan. RJPMD tadi ya. Iya benar, itu harus sesuai dengan real tadi. Kalau melenceng nanti juga pas kita laporkan ke gubernur ditolak, ditolak di sana. Ini terlalu jauh, nggak sesuai. Berarti mekanismenya sudah ada ya, sudah ada pansusnya itu. Pansusnya ya. Ini Kang, jadi kalau menurut Kang Heri sendiri, sejauh ini Bogor kan kalau dulu terkenal kota angkot gitu, karena saking banyaknya angkot gitu ya, baik di Bogor kota maupun Bogor kabupaten sebenarnya itu yang berdekatan dengan kota. Nah, apakah kondisi saat ini itu menurut Kang Heri nih setidaknya, karena di bidang infrastruktur nih dan pembangunan, sudahkah mulai menuju ke titik ya mungkin barangkali ideal atau yang sedang kita cita-citakan gitu? Belum ya. Loh ya nggak apa-apa dong, jujur ya. Kita kan belum. Gini, Bogor itu kan kota kecil ya, dengan jumlah penduduk padat gitu. Sebenarnya ada kata kunci untuk menyelesaikan satu persoalan di kota Bogor ini yang harus ditekankan ya. Penegakan perda sebenarnya. Oh, maksudnya gimana nih? Penegakan perda. Jadi penegakan perda dan penegakan aturan. Jadi kenapa macet itu terjadi? Kita yang namanya moda transportasi ya, itu alat mobilitas. Bisa motor, bisa kendaraan pribadi, bisa angkot, bisa bis kita, bisa kereta ada juga di kota Bogor kan. Macam-macam itu pilihan. Berbagai macam alat transportasi yang bisa digunakan oleh warga kota Bogor. Nah, semua alat transportasi kan butuh infrastruktur jalan sebagai sarana untuk dilewati kan. Nah, semakin sempit jaringan jalan yang ada di kota Bogor, tentunya ada crowded kan di situ kan. Nah, sekarang ada pilihan misalnya, harus dihitung berapa jumlah jaringan jalan kita yang mampu menampung sekian banyak moda transportasi yang ada di kota Bogor. Mulai dari kendaraan pribadi, misalnya motor, mobil, angkot, dan sebagainya. Kalau ini melebihi dari daya dukung jalan, tentu harus diatur sedemikian ketat. Diatur, nggak boleh ngetem di seberang tempat. Tapi kan sulit. Sama kan, misalnya ruangan kita, kita punya ruangan kecil, kamar, baju kita banyak. Ya jangan main ditabur-tabur aja, dilipat, dibikin rapi, ngambilnya pelan-pelan. Itu konsekuensi logis dari ruangan kita yang sempit. Tapi kalau kamar kita segede 10 kali 10 meter, mau ngelempar baju kemana pun juga, naruh di mana bertebaran juga masih ruangannya masih lega kan. Nah, maksud saya seperti itu. Dengan kondisi yang jaringan infrastrukturnya sempit, lalu moda transportasinya banyak, harus diatur, jangan sampai ngetem di tengah jalan, jangan sampai trotoar yang dibangun dipakai jualan. Ini kan tugas Satpol PP untuk kalau dibiarkan nanti makin banyak. Akhirnya kita lumayan juga ya, berat. Kita bangun trotoar bukannya untuk jalan kaki tapi buat jualan. Akhirnya orang yang seharusnya mau jalan kaki buat beli bakso tadi pakai mobil, pakai motor. Karena nggak nyaman. Gimana nyaman jalannya sama kan, itu koridor kalau terputus kan orang nggak mau lagi. Itu yang jualan, tapi kalau yang tadi ngetem juga sama ya? Sama, kalau angkot itu mau tertib ya, dia istilahnya tidak mengambil penumpang di tengah jalan, dia mau tertib berlalu lintas, nggak masalah sebenarnya. Aman aja ya? Aman aja mau ada angkot. Terus pemerintah membangun satu halte-halte yang tidak ada celukan ya, halte-halte yang berstandar. Dia boleh berhenti tapi di halte. Perilaku penumpang juga jangan menyeberang. Coba sudah macet, dia nyebrang, kan tambah macet kan. Dan gini, angkot ngetem karena memang ada yang butuh ya, kiri-kiri gitu di stop gitu ya. Kalau kita kondisinya padat, memang semua harus disiplin kan. Artinya kalau semua disiplin nggak masalah sebenarnya, lancar-lancar aja. Kayak tadi konsep lemarinya sempit ya ditata yang benar gitu ya. Kalau lemarinya banyak mau dilempar ya. Tapi gini Kang, kalau sedikit mungkin agak jauh nih. Tahun 2020 ini kan ada COVID ya, dan sebelumnya juga sebelum ada COVID sudah ada fenomena yang namanya transportasi online gitu. Nah,
dari situ kan sedikit banyak akan mempengaruhi keberadaan angkot ya. Waktu itu sempat kan angkot memang sepi gitu dan lain sebagainya. Itu kalau Kang Heri mungkin melihat hal tersebut, itu apakah dampaknya memang setidaknya nih dengan adanya yang online tadi, angkot mungkin agak berkurang, itu menambah positif dari sisi kredit tadi atau gimana? Ya, kalau kita ke Banyuwangi itu ya, angkot itu udah punah di sana. Tapi saya pernah bertanya di sana itu, kenapa punah? Karena penumpangnya udah nggak ada. Nah itu deh. Jadi ngapain pemerintah repot-repot ingin menghilangkan angkot? Kalau penumpangnya udah nggak ada, pasti sesuai semua mengacu pada hukum pasar juga kan. Iya. Di sana angkot ada untuk sewa anak-anak yang mau berwisata gitu, terus untuk mengantar anak-anak sekolah gitu. Tapi di jalanan udah nggak ada. Ada ya. Di Banyuwangi. Oke. Nah di Kota Bogor ini juga sebenarnya berat angkot kita itu. Kenapa? Kalau kita tanya mereka yang penghasilannya sekali. Iya. Makanya karena penumpangnya itu sedikit, mereka itu sering ngetem gitu. Terus sering ngetem berlama-lama karena nunggu penumpang tadi. Karena memang udah anak-anak muda sekarang kan semua pakai aplikasi ya. Iya. Lebih suka naik Gojek, walaupun motor ya. Iya, walaupun motor. Iya, betul. Iya. Jadi itu murah kan gitu. Lebih suka pakai itu. Anak saya juga kalau kemana-mana mending pakai Gojek motor. Praktis ya. Kalau naik angkot itu kan mereka harus jalan dulu ke depan. Kalau naik Gojek itu kan dijemput. Gitu. Iya. Dijemput ke rumah. Gitu. Jadi tinggal nunggu di rumah, tiduran. Oh udah nyampe, jalan gitu. Sebenarnya persaingannya udah mulai terdesak. Sudah mulai ya. Sudah mulai terdesak. Tapi ya namanya orang bermental baja kan, terus saja dia sebenarnya dia yang cocok untuk ditempatkan di rute-rute di pinggiran sebenarnya. Angkot itu ya? Ya untuk daerah-daerah pedesaan. Bukan dibikinkan rute-rute untuk daerah-daerah kayak Jalan Cijahe mungkin. Oh iya bisa jadi ya. Cijahe. Iya bisa jadi. Gini kan, terkait dengan tugas anggota dewan ini kan sebenarnya bermitra dengan eksekutif. Adakah pengalaman-pengalaman yang mungkin berkesan gitu ya sejak menjadi anggota dewan bermitra dengan eksekutif? Mungkin ya barangkali suka dukanya lah dengan proses yang seperti itu gimana? Begini, dulu itu waktu saya SMA ya, saya pengen jadi dokter. Tapi saya berpikir saya nggak mau menghabiskan hidup saya hanya di satu ruangan membahas penyakit dan orang sakit. Terus saya pengen jadi tentara ya. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya untuk mengawakkan senjata berlatih. Iya. Pengen jadi guru. Tapi berpikir saya nggak mau menghabiskan waktu saya hidup ini untuk mengajar. Berlama-lama dengan murid. Di politisi ini beda. Bedanya apa nih? Ya, kalau saya menganggarkan masalah rumah sakit, saya harus belajar tentang rumah sakit. Saya harus tahu perlu dokter berapa, perlu obat berapa, apa saja obat yang dibutuhkan di rumah sakit ini, berapa daya tampung pasiennya. Di situ saya ngurusin rumah sakit. Oke. Ketika sudah selesai, datang mitra kerja SKPD. Kita mau bicara pendidikan, kita panggil kepala dinasnya. Berapa guru yang ada di Kota Bogor? Butuh SD-nya ada berapa? SMP-nya ada berapa? Muridnya ada berapa? Butuh bangunan berapa lagi? SD yang baru, SMP yang baru. Kita bicara tentang pendidikan nih. Sudah selesai. Bicara soal transportasi, panggil dinas perhubungan. Kita bicara soal jalan sekarang. Lain lagi ya? Lain lagi. Jadi dalam waktu yang sempit, saya bicara tentang pendidikan, habis ini bicara tentang kesehatan, bicara tentang ekonomi, bicara tentang pemerintahan, macam-macam warna kehidupan kita. Oke, jadi nambah berkesan, nambah ini ya pengalaman wawasan. Nggak jenuh kan? Kalau kita ngurusin itu aja kan jenuh kan? Oh iya. Jadi ternyata ketemu ya. Kan, tiap hari ketemu mahasiswa itu saja sepanjang hari. Ya. Kalau beda-beda kan. Ya. Jadi bicara apa aja bisa. Ya. Tapi ya namanya orang kan beda kepala, beda selera gitu. Ya, tidak ada masalah. Tapi ya benar juga sih tadi ya. Jadi banyak belajar, banyak ketemu dengan banyak orang, banyak bidang kita urusin. Oke, gini Kang, satu hal karena Kang Heri ini kan rimbawan. Ya. Jadi rimbawan ini kalau di sebenarnya Komisi 3 ini ya
kayaknya nyambung nih karena lingkungan ya. Ya, lingkungan. Nah, Kang Heri, bagaimana Kang Heri melihat lingkungan di Kota Bogor nih? Kita itu produksi sampah kita 600 ton per hari. 600 ton per hari. Ya. Organik atau Ya, pokoknya sampah. total? Sampah yang diangkut dari Kota Bogor ke Garuga itu 600 ton. 600 ton per hari. Oke. Butuh 200 truk, ya, 200 sopir juga. Itu mengkhawatirkan menurut saya kalau tidak ditangani dengan baik ya ke depannya ya. Maka kemarin kita mulai merancang satu sistem ya, bagaimana sampah ini mulai bisa ditangani dari rumah tangga per rumah tangga. Jangan sampai di pembuangan akhir itu sebanyak itu. Jadi ada sampah-sampah dipilah-pilah nanti yang bisa dijadiin pupuk. Dari tingkat RT udah diolah gitu. Kalau sekota Bogor itu perilakunya sama. Mulai mengurangi sampah itu kan otomatis yang lari ke TPA kan dikit. Yang sampah organik jadiin pupuk. Makanya bikin pemanfaat sampah untuk merubah menjadi pupuk di setiap RT kita sosialisasikan. Sehingga yang dibuang itu nggak sebanyak itu gitu. Terus sampah-sampah plastik mulai didaur ulang. Gimana caranya? Kita kerjasama dengan apa? Bisa nggak semuanya harus dibuang gitu. Nah itu mulai kita coba garap gitu kan. Kita anggarkan untuk sosialisasi itu tentang tertib berlingkungan. Lalu ini terkait dengan stunting ya. Stunting itu bagian dari yang harus kita tuntaskan juga. Stunting itu kan karena anak-anak kita kekurangan gizi ya. Kekurangan gizi yang diakibatkan oleh perilaku berkonsumsi yang tidak standar ya, dari bayi gitu. Sebenarnya itu bisa diselesaikan ketika lingkungan itu mendukung. Ya dulu kan kita waktu masih kecil kan kita orang miskin juga. Tapi kan kita ke kebun tenaga banyak pohon buah-buahan, kita bisa curi itu pohon buahnya. Ngaku. Maksud saya kan kita pulang ke rumah, di rumah nggak ada masakan juga. Nggak ada nasi, nggak ada lauk gitu. Tapi kan kita ngelayap di kebun kan kita bisa kenyang gitu. Kita bendung sungai kan, ada lele banyak, ada belut, kita bisa garuk lumpur itu dapat belut 1 ember. Kita bawa pulang, kita makan belut, bergizi. Kita ada jerami yang numpuk, kita cari-cari ada telur di situ, dapat 3. Tiap hari pasti ada. Bahkan kalau dulu ada ayam ya, ada ayam tuh bertelur di satu jerami yang di situ. Kita nggak bilang sama yang punya ayam, kita ambil aja telurnya, besok pasti bertelur lagi sih. Itu udah jaminan gizi kita setiap hari. Jangan-jangan ini kunci jadi anggota dewan ini. Makanya kenapa di kampung itu walaupun miskin cerdas-cerdas anaknya, karena alam mendukung untuk kebutuhan gizi mereka. Nyambung ini ya. Nah, di Bogor ini daya dukung alamnya kurang dimanfaatkan untuk mendukung. Dulu di periode saya jadi pimpinan itu saya tanamin buah-buahan. Saya menggalakkan gerakan tanam pohon. Buahnya saya bantu. Setiap minggu rutin saya nanam 100 pohon buah setiap minggunya rutin. Setiap minggu. Setiap hari minggu saya sumbangkan 100 pohon buah-buahan. Itu di pot atau langsung di polybag ya. Di polybag yang udah tingginya 2 meter. Maksudnya peruntukannya itu untuk di fasos-fasum. Fasos-fasum di warga. Tujuan saya gini, anak-anak itu kalau main bola atau main apa aja, di sekelilingnya banyak pohon buah. Dia bisa menikmati. Kalau beli kan mahal. Mungkin harus minta uang orang tuanya, tapi kita bikin konsep seperti waktu kita kecil. Jadi habis olahraga dia bisa memetik mangga, memetik ini kan nggak sengaja dia udah ada makanan bergizi. Gitu. Tapi ya kita sayangkan banyak pohon yang setelah kita sumbangkan ditebang, tidak dirawat gitu. Karena mungkin kepake kali ya? Bukan, karena kadang-kadang masyarakat itu nggak sadar juga. Dia lebih suka ruangan yang lega, terang benderang gitu. Kalau banyak pohon mungkin banyak setannya, banyak gelap. Gitu ya. Jadi kalau orang ke hutan kan senang ada pohon. Tapi kan mindset orang beda-beda. Hanya orang ke hutan aja mungkin yang suka pohon. Tapi kalau suka buah bukan cuma orang kehutanan ya. Tapi menarik ya. Tadi kaitan lingkungan. 5 tahun saya sumbangkan pohon, tujuannya untuk itu, untuk membantu masyarakat
mendapatkan asupan gizi supaya mengurangi stunting. Itu sebenarnya bisa dirancang lagi oleh pemerintah yang lebih masif ya. Tapi itu menciptakan taman-taman yang penuh dengan tanaman buah-buahan. Tapi itu atas nama pribadi, organisasi ya. Oke. Kita bikin organisasi. Karena apa? Stunting itu hanya bisa ditangani kalau daya beli masyarakat itu tinggi, betul. Tapi kalau pendapatannya, daya beli mereka meningkat, pendapatannya meningkat, pasti mereka bisa beli makanan bergizi. Itu bisa ditangani. So kalau nggak ditangani, 20 tahun kemudian generasi Kota Bogor bisa ya nggak termaafkan. Kalau stunting kan susah. Bisa ODGJ, bisa giot dan sebagainya. Masa depan kita suram. Tapi makanya kita harus banyak strategi sih, para pemimpin itu harus cerdik, harus inovatif ya. Kalau perilaku masyarakat susah dikendalikan ya dengan cara yang lain kan. Makanya saya tadi berpikir bangun taman-taman di pinggiran dengan dipenuhi tanaman-tanaman buah. Mereka bisa berekreasi, bisa piknik, bisa berolahraga, tapi di situ juga banyak kandungan makanan bergizi. Plus kalau dikaitkan dengan adanya kewajiban minimal 30% untuk ruang terbuka hijau, nyambung bagian dari situ ya. Dan harus serius. Ini kan pemimpin itu kan harus meninggalkan jejak yang serius. Ada legasi. Jangan hanya sekedar menikmati hari-hari dilayani. Ya, menarik nih. Karena sama-sama rimbawan mungkin. Jadi senang kalau dengar cerita pohon ini gitu. Apalagi yang ada buahnya, yang orang bisa menikmati. Tapi gini, Kang, yang pasti kan apa yang sudah Kang Heri perbuat tentu tujuannya ya untuk kebaikan gitu ya. Tapi selama ini pada saat bergelut di dunia politik itu ya, terkadang tidak selamanya niat baik itu dibaca baik oleh setiap orang. Ya bukan di politik aja sebenarnya sih ya. Tapi berkaca dari situ, suka dukanya deh nih Kang Heri di dunia politik nih. Ya memang kalau kita lagi hobi, lagi asik-asiknya dikira ambisius. Nanti ada yang jatuhin kita. Santai aja kita kan, yang gitu-gitu. Saya biasanya menanggapinya ya kita jalan terus aja. Gitu, jalan terus, pokoknya apa yang bisa kita lakukan saja. Biasa aja ya. Biasa. Tapi kalau di dunia politik ini kan katanya nih kan, wah politik ini kejam bla 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 gitu ya. Gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak. Di dunia birokrasi lebih kejam juga. Lebih kejam ya gitu ya. Di dunia lain lebih kejam juga. Lebih kejam ya. Justru politik itu kan seni ya. Seni bergaul. Bagaimana kita bersikap santun, sopan sama orang. Namanya politik itu kan maju karena dukungan banyak orang kan. Untuk mendapat dukungan banyak orang itu dia harus menghormati orang lain kan. Kalau nggak menghormati orang lain, nggak mungkin dia dapat dukungan. Makanya politisi itu orang yang paling sopan sebenarnya. Tapi nyambung nih Kang, dengan tadi pernyataan di awal, ketika 2 kali belum berhasil, kemudian segera, wah ini pendekatannya mungkin kurang nih. Kita pelajari dulu kan, karena ya bagaimana mungkin kita terlalu sombong, bisa jadi kita, itu ya gitu ya. Kita kurang senyum kan. Kita tanya-tanya itu kita kurang senyum nggak atau kelebihan senyum. Tapi ya nyambung sih ya, karena mungkin dari daerah Jawa beda di tanah Sunda yang pasti dong ada sisi-sisi yang adanya beda gitu. Dan itu ya wajar ya, di semua daerah kan punya adat masing-masing gitu ya. Bahasanya juga beda. Atos aja kan di Jawa keras. Di sini kan udah. Nah gini Kang, tadi menarik pernyataan Kang Heri bahwa politik itu adalah seni, dan mungkin politisi adalah salah satu orang seniman dan orang yang paling sopan. Ini menarik. Kalau kita kaitkan dengan generasi muda atau generasi milenial sekarang atau Gen Z gitu, bagi mereka yang ingin berpolitik, ada nggak cara berpolitik yang sehat gimana tuh Kang? Gen Z itu minim literasi. Minim literasi. Jadi yang dia tangkap hanya sesuatu yang indah-indah saja. Yang indah-indah dan menyenangkan hari-harinya. Ya misalnya anak-anak muda kan, dia suka musik. Ya itu aja dia suka musik. Dia apa dengan grup-grup band itu.
minim literasi. Terus ketika dia ingin merancang masa depannya, yang ditangkap yang enak-enak saja, yang di depan mata itu menyenangkan gitu. Dia nggak pernah berpikir jauh ke depan, bagaimana dampak kiprahnya, perannya, kepuasannya, bagaimana, tidak pernah berpikir itu, berpikir pendek. Oh, saya cepat kaya kalau jadi pialang saham. Berpikirnya kan gitu. Sehingga dia berbondong-bondong untuk mempelajari tentang kripto. Oh, saya lebih cepat kaya kalau saya jadi dokter atau jadi apa. Berpikirnya kurang literasi. Sehingga para politisi juga tidak punya waktu untuk memberikan pemahaman pada Gen Z ini. Karena politisi itu sibuk mencari sibuk untuk mencari suara gitu loh. Suara itu rata-rata 17 tahun ke atas kan. Oh iya betul. Dan biasanya yang mengerti, yang lebih gampang untuk direkrut dalam kegiatan politik itu kan usianya 30 ke atas. Anak-anak muda kan kurang tertarik. Sehingga yang mendapatkan informasi tentang politik ya usianya 30 ke atas gitu. Rata-rata anak-anak muda kurang mendapat informasi itu. Jarang anak-anak muda yang ikut kegiatan kampanye gitu. Kecuali dia diajak bapaknya yang sudah terjun di politik, atau diajak saudaranya yang sudah terjun di politik. Padahal ini politisi itu ladang untuk beramal semaksimal mungkin. Karena tugasnya memang mensejahterakan masyarakat kan, membantu rakyat. Ladang untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, karena tadi saya bilang semua bidang dikuasai. Tadi ladang untuk mengekspresikan potensi kita semaksimal mungkin, bahkan seni pun juga bisa kita ekspresikan. Bagaimana budaya Sunda ini kita angkat. Itu kebijakan politisi juga. Kalau nggak ada keputusan politik, itu budaya daerah nggak akan maju. Tapi dengan ada keputusan politik kita anggarkan, budaya bisa maju. Budaya yang mana yang kita angkat? Kita belajar itu semuanya, kearifan lokal. Jadi kalau kita mau mengekspresikan potensi kita semaksimal mungkin, ya jadi politisi. Coba kalau itu bisa dipahami oleh anak-anak muda. Ini menarik sekali menjadi politik. Berarti harus sering-sering ada sekolah politik kayaknya. Buat anak-anak muda. Ada anak-anak SD diajak berkunjung ke DPRD. Dikenalkan profesi, jangan dikenalkan profesi itu mereka dokter, tentara, polisi. Selama ini belum ada ya? Belum ada. Perkenalkan mereka berkunjung ke DPRD apa sih? Pekerjaan mereka SMP berkunjung ke DPRD gitu. Saya mau mention dulu nih buat para guru yang di sana. Mungkin ini usul yang menarik ya. Bagi yang guru SD silahkan bawa siswanya ke DPRD. Kemudian bagi yang SMP, SMA ya nggak apa-apa untuk pelajaran politik ya. Bahwa politik harus dengan literasi yang banyak. Ya benar. Jangan instan ya. Jangan instan. Kan apalagi orang-orang yang suka bergaul itu cocok di politik. Orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi cocok sekali. Suka membantu. Terus sekarang kalau dikaitkan dengan ini, karena Universitas Nusa Bangsa ini kan tempatnya para mahasiswa nih. Kampus dan dunia politik itu seharusnya seperti apa nih, Kang? Nah, gini, jadi politisi itu dunia politik perlu banyak infrastruktur pendukungnya ya. Salah satunya kampus juga. Tentu kampus itu punya kader banyak. Gudangnya kader memang mahasiswa kan. Nah tentu dengan gudangnya kader tadi ada kerjasama. Tentunya kita juga berharap partai politik itu diisi oleh orang-orang yang berpendidikan. Karena banyak konsep-konsep yang harus dikeluarkan di partai politik tadi. Nah kalau kampus itu tertutup dengan dunia partai politik, dengan kehidupan partai politik. Maka yang masuk ke partai politik itu orang-orang yang biasa-biasa saja, yang bukan orang yang terdidik. Gitu. Kalau ini kan disuplai dengan pilar demokrasi, partai politik punya fungsi strategis, diisi oleh orang yang qualified, tentunya hasil-hasilnya juga maksimal. Ini kan untuk bangsa. Harus ada kerjasama. Jangan alergi dengan partai. Biasanya kan sama partai alergi, partai nggak boleh masuk kampus. Padahal kita pengen sebenarnya itu partai diisi oleh orang sejak dari mahasiswa. Berarti sementara ini pernyataan yang buat saya ini harus dicatat ini. Berarti kalau gini, kalau Kang Heri nanti diundang lagi, boleh dong? Boleh. Catat ya. Diundang teman mahasiswa. Benar-benar dicatat ya.
Kang Heri sudah siap datang karena beliau memandang kampus ini satu tempat yang strategis untuk mengisi dunia politik. Sehingga nanti kebijakan yang dihasilkan pun tepat. Tidak hanya sekedar suka-suka gua gitu ya. Berdasarkan perhitungan akademis. Oke, Kang Heri, panjang lebarnya kita sudah ngomong ya. Adakah mungkin sesuatu yang menjadi closing statement Kang Heri nih untuk menutup diskusi kita kali ini? Ya, saya menghimbau pada anak-anak muda. Anak-anak muda itu ciri khasnya dia itu inovasinya tinggi, lalu semangatnya tinggi juga, lalu dia itu juga rasa ingin tahunya tinggi. Tapi anak-anak muda itu kebanyakan tidak tertarik dengan dunia politik. Saya ingin berharap mereka itu mencoba mencari tahu, mencari pemahaman terkait dengan politik, bahwa disinilah sebenarnya nasib masa depan bangsa kita itu banyak dipertaruhkan. Partai politik, dunia politik itu perlu orang-orang yang qualified, perlu orang-orang yang jujur, perlu orang-orang yang ikhlas, sehingga nasib bangsa kita itu ke depan lebih baik. Itu kita sangat ingin anak-anak muda, anak-anak kampus itu mulai dekat dengan partai politik. Berarti dunia politik membutuhkan kalian, kaum muda, dunia kampus, agar politik ini diisi oleh orang-orang yang selain tentunya secara psikologis mereka harus jujur, harus amanah, dan juga jangan lupa harus qualified dan ikhlas. Ya, betul. Terima kasih Kang Heri Cahyono. Baik, sama-sama, terima kasih juga atas kehormatannya diundang di Nusa Bangsa ini. Dan saya tetap akan ingat ini, selalu mencatat Kang Heri sudah berkenan hadir dan akan berkenan hadir lagi. Boleh, silahkan. Insya Allah nanti kita nantikan kehadiran beliau. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas waktu yang sudah kami ambil nih sekian, mungkin berapa jam ya ada. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, UNB Lovers, sampai di sini obrolan kita dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Kang Heri Cahyono. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nusa Bangsa Solusi.